Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, yang hadir sebagai bintang tamu adalah Dia Permatasari. Mbak Dia, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Menembus Mata Batin. Mbak Dia kan kalau ngelihat track recordnya ini sering sekali membintangi film horor ya Mbak ya. Betul. Dari zaman Si Manis, Jembatan Ancol zaman dulu sampai sekarang juga sedang syuting film horor. Iya, sekarang lagi syuting film horor. Bener nggak sih Mbak kalau lagi produksi film horor itu kadang-kadang suka ada yang kerasukan atau kejadian aneh gitu? Seringkali saya memang menyaksikan sendiri ada yang kemasukan gitu. Yang terakhir seperti apa kejadian? Kemarin itu kebetulan yang kerasukan adalah kru filmnya sendiri. Tiba-tiba dia suaranya kayak anak kecil dan awalnya dia lemes gitu, pingsan, terus begitu dia diajak ngomong suaranya kok kayak anak kecil gitu, bukan dia. Cuman saya mikir apa karena memang kondisi badan dia lagi nggak bagus, nggak fit, jadi suaranya mengecil atau gimana. Tapi beberapa kali saya melihat memang ada perubahan dari suara ya. Kelihatan orang tuh kerasukan apa enggak, ada suaranya berubah gitu. Suaranya udah berubah, matanya pun juga pandangannya lain gitu. Ada yang mendelik-mendelik juga pernah lihat. Waktu dulu waktu saya dulu syuting di Si Manis, itu beberapa kali pemeran pembantu itu banyak juga yang mengalami kerasukan gitu. Itu kalau udah kerasukan diapain tuh Mbak? Biasanya ada yang membantu untuk akhirnya melepas gitu ya? Iya, menetralisir gitu, ada gitu. Tapi ya itu akhirnya yang mengalami itu lupa gitu. Nggak sadar apa yang terjadi gitu? Jadi dia cuma bilang bahwa gini, kemarin aku tuh kayak gak enak badan banget ya, kayak lemes gitu. Tapi Mbak Dia sendiri nggak pernah kan ya? Alhamdulillah jangan. Mudah-mudahan jangan ya Mbak ya, mudah-mudahan malam hari ini juga Mbak Dia baik-baik aja. Ya, kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama Mbak Dia. Ini adalah perempuan yang sering mengalami gangguan dari makhluk gaib karena ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anti. Selamat malam Mbak Anti. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Sekarang saya ibu rumah tangga. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ya, awal mulanya itu saya itu orang yang tidak percaya diri dengan apapun ataupun mengenai cinta. Karena saya itu orangnya sulit sekali namanya jatuh cinta atau tertarik pada lelaki. Terus itu saya itu kan dicerita sama sahabat saya. Kata dia gini, udah Ti, lu ikut gue aja. Barangkali lu bisa dapat pasangan dan lu punya kepercayaan diri. Katanya, kalau lu begini mulu kapan lu mau nikah? Katanya, kapan lu punya pasangan? Ya saya ikutinlah dia. Akhirnya saya ikut dia ke saya dibawalah ke sebuah tempat yang gak jauh dari laut. Nah, saya di situ berkonsultasi sama si Mbah tersebut. Kalau saya itu tidak pede dalam mencari pasangan dan cukup sulit untuk mendapat pasangan. Ya akhirnya dia bilang, ya sudah nanti saya mandikan kamu dan saya kasih kamu ramuan biar kamu percaya diri dan mudah mendapatkan pasangan. Kayak gitu. Nah setelah itu pulang dari situ saya diberi kayak berupa minyak wangi gitu. Jadi setiap habis mandi atau setiap bangun ingin beraktivitas, saya disuruh pakai itu. Setelah itu, ya emang ada pasangan cowok datang satu-satu dengan saya. Kepercayaan diri itu tetap ada.
Itu waktu di sana dimandikan? Dimandikan Dengan apa? sama air kembang gitu. Oke. Lalu yang dibawa pulang adalah? Kayak berupa minyak wangi gitu. Itu yang dipakai untuk mandi di rumah? Iya. Terus saya juga sih sempat dikasih sama kakek saya kayak berupa batu gitu. Mungkin dia ngelihat saya beda sama cucu-cucunya yang lain. Akhirnya saya dikasih kayak berupa batu gitu. Dia bilang gini, "Niti, simpen buat kamu," kayak gitu. Saya rasa kamu butuh ini kayak gitu. Untuk apa? Pernah nanya nggak? Saya sih kurang ngerti, tapi saya dikasih aja seperti itu. Oke, setelah megang batu itu atau menyimpan batu itu apa? Iya, saya rasanya? bisa dapat kerjaan. Terus tuh segala-galanya tuh kayak dipermudah gitu. Nah, tapi suatu ketika setelah saya dari saya melalui gangguan-gangguan yang gak jelas, dia itu kayaknya ingin mengancam nyawa saya. Gangguan seperti apa? Ya kayak seperti saya diserang sama kunti, terus ada penyerangan dari pocong juga. Jadi dia itu kayak berusaha ingin membunuh saya, tapi saya tidak mati-mati. Ini ingin membunuh seperti apa? Serangannya bentuknya bagaimana? Ya begini, jadi mereka tuh datang nih, datang, terus tuh dia tuh kayak mau lempar saya ke tembok, terus saya diseruduk pakai motor, pakai mobil, terus tuh saya dilempar ke atas, kayak diterbangin gitu, kayak ibarat mah kayak elang lagi nyerkam mangsanya. Dilempar-lempar gitu? Berasa banget badan tuh saya sakit semuanya. Ini beneran terjadi, dialami atau dalam mimpi sebenarnya? Nah itu tuh kejadiannya selalu malam. Saya juga nggak ngerti itu berupa mimpi apa enggak. Setelah saya tersadar gitu, itu keadaan badan udah capek, lemes semuanya, basah semuanya. Dan saya tuh bertanya-tanya, kenapa dia itu menyerang saya dan ingin membunuh saya, kayak gitu. Nah perlahan-lahan ada yang nasihatin saya, kalau lu begitu melulu, lu salah jalannya katanya. Kalau lu pengen mendapatkan imam yang benar, cari jalan yang lurus katanya. Berhenti seperti itu. Seperti itu tuh Saya maksudnya? pakai yang minyak wangi itu. Pede, ya jodoh itu pasti ada katanya kayak gitu. Percaya karena adanya Tuhan itu katanya. Oke, saya ikutin dia. Semakin saya berada di jalan yang lurus, semakin serangan itu semakin banyak. Dari Dan makhluk mengancam keluarga saya bahkan. Mengancam bagaimana? Jadi ada yang jadi si makhluk-makhluk tersebut kayak ngebayang-bayangin muka orang tua saya kayak lagi mau diterkam gitu. Saya selalu teriak jangan kayak gitu. Tapi mereka ketawa di saat saya teriak jangan itu. Oh, jadi boleh tanya ya? Silakan, Mbak. Jadi keluarganya Mbak ini juga ngelihat dengan pemunculan itu atau cuman mereka? Cuma saya aja gitu. Jadi membayang-bayangin seolah orang tua Anda akan terancam diterkam. gitu. Oke. Tapi mereka nggak mengalami apa-apa? Nggak mengalami apa-apa, cuma orang tua saya, ibu saya nih jadi kena stroke tiba-tiba. Darahnya tinggi, biasanya nggak kenapa-napa, ini jadi kena stroke. Sebelumnya sehat? Sebelumnya sehat, baik-baik aja. Nah habis lebaran kemarin, nah dia tuh drop gitu darahnya, langsung stroke ringan. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu gitu. Baik. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Ya saya pengen luruskan aja kenapa alasan orang itu untuk membunuh saya dan mengancam keluarga saya itu untuk apa. Apalagi kan sekarang saya udah menikah posisinya. Walaupun menikah itu awalnya memang bukan pilihan saya. Nah yang lucunya ini si makhluk-makhluk ini tuh ke suami saya ini kayak yang nunduk, kayak yang kamu takut sama kayak raja gitu suami saya itu. Bahkan kayak yang kolokan, kayak anak kecil lagi ngalem sama bapaknya gitu. Kamu ngelihat atau merasa? Ya seperti itu, kayak yang saya lihat itu kalau saya bangun tuh seperti itu. Oke. Ini suaminya didapat dengan menggunakan pelet itu, parfum atau minyak-minyak enggak itu? juga. Jadi emang dikenal sama teman. Nih, gue ada cowok nih, katanya gitu. Dengan cara normal lah intinya mendapatkannya ya? Iya, dengan cara normal. Anda ingin terbebas dari makhluk-makhluk itu sebenarnya? Iya, pengen banget soalnya. Pengen bebas dari tekanan-tekanan itu. Dan saya tuh pengen tahu apa tujuan dia untuk membunuh saya. Terus yang melindungi saya di belakang itu siapa? Kayaknya saya itu pengen dibunuh tapi saya nggak mati-mati gitu loh. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengungkap semua dan
Mbak Anti bisa mendapatkan jawaban dari ya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya. Kami akan mengajak Mbak Anti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anti, lahir di bulan April 1995. Memiliki karakter ceria namun memiliki hati yang keras dan tidak memikirkan sesuatu dengan matang. Hal tersebut yang selalu menuntun Anti melangkahkan kakinya ke jalan yang gelap. Kehidupan Anti saat ini juga diselimuti oleh aura hitam dan gelap. Dan hal tersebut membuat Anti selalu dikelilingi oleh makhluk gaib seperti teror, pocong, dan kuntilanak. Sosok Anti saya bisa berharap semoga dia tidak diganggu pocong dan kuntilanak. Saya mencium bau tanah kuburan di sini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Anti, tanggal 14 bulan 4 1995. Anti ini pernah datang ke seorang dukun lah bisa dikatakan. Akhirnya mendapatkan jimat dan juga pelet dan juga mendapatkan batu dari kakeknya. Ada laki-laki yang memang langsung suka dan menumbuhkan rasa percaya diri. Tapi belakangan sering diganggu oleh sosok-sosok gaib yang menyerang. Iya. Malam hari ini ingin tahu sebenarnya apa alasan mereka menyerang. Lalu kalau bisa terbebas dari rasa ketakutan yang gak nyaman itu ya. Iya. Saya mencoba untuk menggambarkan manifestasi yang muncul dulu ya di sini. Pelan-pelan nanti saya jelasin. Keluhan ini sudah berapa lama ya? Sudah lumayan lama sih, udah hampir 4 tahunan. Ya, Oh, menggunakan ininya, pelet dan lain-lainnya udah berapa lama? Itu 4 tahunan lalu, tapi terornya sampai sekarang. Jadi sejak pertama sudah ada teror? Iya. iya. Ya sebenarnya hidupnya nggak tenang dong ya. Tapi menggunakan peletnya itu sampai sekarang masih Mbak atau udah Enggak, sudah berhenti saat saya semakin lurus, semakin di jalan yang benar itu yang diarahkan sama teman saya. makin banyak Semakin gangguan. banyak itu serangan-serangan itu. Serem sih, karena saya nggambarin dengan real seperti saya ngelihat pocong. Nah, tadi dia juga ngerasa diganggu sama pocong, bro. Iya. Pocongnya di sini hadir nggak ya? Saya menciumnya ada, Sekitar kita. tapi belum muncul di permukaan dia, kayak masih ada di dalam. Jadi kayak masih di dalam ini badannya belum keluar banget. Tapi kalau saya lihat dari ciuman saya, ini sih bau sih. Sudah di dekat sini. Iya, sudah dekat sini baunya kayak bau tanah Kuburan. tanah kuburan yang berbentuk kayak coklat-coklat gitu kan ada Iya, ini ya. bau tanah. Bau tanah gitu. Itu ada sih. Bisa terasa nggak, Roy, itu datang dari mana dia? Dari awal yang gini, dia bermain spiritual lalu dapat bonusnya ini.